Shalom, jemaat, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Meskipun kita masih berjauhan, saya di sini dan Anda di rumah Anda masing-masing, tapi kita tetap memuji, memuliakan, dan bahkan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya mengajak kita fokus pada pemberitaan firman hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami masih harus saling berjauhan, saling menjaga jarak dengan jemaat-Mu ya Bapa, karena wabah coronavirus 19 ini masih harus kami waspadai. Tapi kami bersyukur Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk terus memuji-muji Engkau, menyembah-Mu, dan mendengar sabda firman-Mu. Karena itu, siapkan hati kami semuanya, pakai hamba-Mu yang hina-dina ini menjadi penyambung lidah Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami percayakan sepenuhnya pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Satu ayat yang menjadi rujukan bagi firman Tuhan hari ini, salah satu rujukan pemberitaan firman hari ini adalah diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saya ulangi lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belum lama ini atau seminggu yang lalu, kita semuanya bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini merayakan, mengenang kembali peristiwa yang sangat besar, peristiwa agung, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Jumat Agung, saat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa semua umat berdosa yang percaya kepadanya. Dan juga Paskah, hari kemenangan Tuhan atas maut. Ketika Jumat Agung kita rayakan bersama, sekalipun dengan cara yang khusus pada tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, cukup di rumah kita masing-masing. Perjamuan kudus pun cukup di rumah kita masing-masing. Pada Jumat Agung itu, saudara, ketika Tuhan Yesus tampaknya secara kasat mata lemah, lunglai, tidak berdaya, dan dia diam saja ketika dianiaya, dihujat, dihantam, ditinju, diolok-olok, digugah, dituduh, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, seolah-olah, saudara, iblis dan para pembenci Kristus itu telah
mencapai kemenangan besar. Sepertinya mereka lah yang menang. Iblis lah yang menyutradarai, yang menginspirasi semua pembenci Kristus pada waktu itu untuk membunuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seolah-olah mereka tampaknya bersorak-sorai karena merasa sudah menang. Mereka memperolok-olok, tertawa, dan mereka sangat meremehkan Tuhan Yesus, apalagi para muridnya yang kocar-kacir pada waktu itu. Bisa saja mereka berkata, "Mampus lu, hai Sang Juru Selamat." Bisa saja mereka waktu itu berkata, "Habis deh hidupmu, hai Rabi, dan tamat sudah anak manusia. Ternyata engkau tidak ada apa-apa. Engkau sudah tergolek lemah. Kami yang menang." Iblis dan para pembenci Kristus pada waktu itu bisa saja seperti itu. Mungkin mereka berpesta pora. Mereka merasa sudah di atas angin. Mereka sudah merasa merekalah yang menang. Dan Kristus sudah dikalahkannya. Itu ketika Tuhan Yesus baru saja menyerahkan nyawanya. Mereka merasa Kristus Yesus sudah tamat. Tetapi saudara, pada Paskah, pada kebangkitannya, pada hari Minggu pagi itu, ternyata terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa. Iblis dan para pembenci Tuhan tidak bisa bersorak-sorai lagi. Tidak bisa merasa mereka yang sudah menang. Tidak bisa mengklaim bahwa Kristus sudah mereka kalahkan, bertekuk lutut di bawah kaki mereka. Karena Minggu pagi itu Tuhan Yesus ternyata lebih perkasa dari mereka. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya seperti yang sudah beberapa kali diberitakannya kepada para murid. Jadi Yesus tidak lemah. Tuhan Yesus tidak kalah. Kristus lebih perkasa dari mereka semuanya. Mereka yang tadinya tertawa, terbahak-bahak, merasa sudah menang, akhirnya mereka gemetar dan kecewa bukan main ketika mendengar Yesus sudah bangkit. Toh akhirnya mereka harus akui bahwa Kristus ternyata tidak bisa dikalahkan. Kristus ternyata tidak bisa ditaklukkan. Sebaliknya, justru Kristuslah yang menaklukkan maut. Kristuslah yang mengalahkan sengat maut dan kuasanya. Karena Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus sudah kalah, dianggap mereka sudah KO, tapi ternyata Tuhan Yesus lebih hebat dari mereka. Perlakuan seperti itu atau suasana hati seperti itu sesungguhnya bukan saja mereka rasakan ketika mereka sudah melahirkan Tuhan Yesus, tapi kekristenan pun waktu itu begitu diremehkan karena Tuhannya, rabinya, gurunya sudah dikalahkan, dan kemudian murid-muridnya sudah tunggang langgang lari ke berbagai tempat. Meskipun akhirnya berkumpul kembali, murid-murid pada waktu itu saudara ketakutan
Tetapi setelah Roh Kudus turun, setelah Petrus berkhotbah, ribuan orang percaya dan dibaptiskan. Jemaat terbangun. Tapi jemaat yang mula-mula itu terus mendapat tekanan, mendapat pressure, mendapat ancaman, intimidasi, juga perlakuan-perlakuan yang sangat represif dari para orang Yahudi. Terutama waktu itu dimotori oleh Saulus. Saulus kemana-mana mengejar banyak warga jemaat untuk ditangkap, untuk dipenjara, untuk dibunuh, untuk dianiaya. Saudara, pada waktu itu kekristenan yang mula-mula di Yerusalem seolah-olah sudah lenyap. Ketika penganiayaan datang pada mereka, seolah-olah kekristenan sudah selesai. Mereka ada yang mati, ada yang teraniaya, ada yang murtad, ada yang lari. Tapi ada juga yang berdiaspora, menyebar ke berbagai tempat yang lain, menghindari penganiayaan itu. Tetapi mereka tetap setia. Tetapi mereka tetap mengabarkan Injil. Jadi abad pertama, jemaat mula-mula itu ditekan habis-habisan, saudara. Tetapi mereka masih hidup juga. Saat itu pasti bisa dibayangkan betapa para pembenci orang umat Tuhan itu merasa sudah di atas angin, sudah menang. Mereka lah penguasa dunia. Jadi kekristenan atau jemaat Tuhan diremehkan waktu itu, saudara, untuk sekian tahun lamanya. Bahkan ketika jemaat juga bertumbuh di Roma pun rezim kekaisaran Roma menekannya, menganiayanya, meredamnya, menghentikannya dengan semena-mena. Saudara, kekristenan baik pada awal mula lahirnya di Yerusalem sampai perkembangannya berikutnya sampai di kekaisaran Roma, kekristenan selalu ditentang habis-habisan. Dan pada waktu itu seolah-olah para pembenci orang Kristen, murid-murid Yesus, jemaat-jemaat Tuhan sudah merasa hebat, merasa menang. Pemimpinnya sudah kalah, murid-muridnya juga pasti sudah kalah, dan jemaatnya apalagi, saudara. Tetapi ternyata tidak begitu terus. Ada waktunya terjadi pembalikan keadaan. Ada waktunya yang dianggap kalah, yang dianggap KO, yang dianggap gak berdaya itu kemudian tumbuh, berkembang luar biasa. Setelah ada satu kaisar yang bertobat, kekristenan bertumbuh luar biasa. Bahkan agama Kristen menjadi agama negara, kekaisaran Roma. Ada waktunya Sang Paus atau Sri Paus itu dianggap lebih berwibawa atau lebih perlu ditaati ketimbang kaisar. Jadi saudara, kekristenan pada awal mulanya ditekan habis-habisan, tapi kemudian itu tidak berhasil memutus tuntas, membinasakan, menaklukkan perkembangannya, dihantam, bahkan menyebar kemana-mana, dihantam, merambat, dihambat, merambat, dipukul, merangkul banyak orang yang lain yang belum percaya. Jadi kekristenan ternyata tidak bisa dikalahkan atau ditekan atau diupayakan untuk dibinasakan oleh cara-cara dunia, oleh orang-orang yang membenci umat Tuhan. Sering sekali seolah-olah jemaat sudah mati, sudah sekarat, sudah gak ada apa-apanya, tapi kemudian bangkit kembali, pulih kembali, dan terus bertumbuh menguasai dunia. Ketahuilah saudara, bahwa
pengikut Kristus yang ada sekarang ini adalah pengikut yang paling banyak ketimbang keyakinan umat yang lain di muka bumi ini. Karena kekristenan tidak bisa dihambat, Kristus tidak bisa ditaklukkan, jemaat tidak pernah akan mati. Selalu siklusnya begitu, saudara. Berulang kali terjadi seperti itu. Dulu, sekarang, bahkan sampai Kristus datang kedua kalinya, kekristenan akan terus mengalami situasi-situasi yang menekan, yang tidak mengenakan, yang menggalaukan, menakutkan, mengancam para jemaatnya. Tapi sejauh itu dan selalu pada ujungnya kekristenan tetap bertumbuh, tetap berkembang, tetap mengakar dan bahkan menguasai dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pun, saat ini pun, seolah gereja sedang sekarang. Gereja tidak kedengaran gaungnya sama sekali. Seolah-olah gereja sudah tamat. Peribadatan raya yang dulunya dirayakan secara megah di gereja-gereja besar dan di gedung-gedung gereja yang megah, sekarang sementara waktu ini minimal harus berhenti. Peribadatan raya, perayaan umum, kegiatan keagamaan, Paskah dan Jumat Agung pun baru-baru ini dilakukan secara senyap di rumah masing-masing jemaatnya. Jadi KKR juga yang direncanakan akan mendatangkan pengkhotbah hebat, pengkhotbah kaliber nasional dan internasional, harus menunda segala kegiatannya. Semua yang gegap gempita itu, semua yang megah, yang wah, ketika sebelum pandemi ini, gereja-gereja sungguh-sungguh telah menunjukkan, khususnya di kota-kota besar, menunjukkan eksistensinya yang luar biasa. Saudara, semua pertemuannya megah, semua peribadatannya itu glamor dan acaranya sangat menarik. Tapi sekarang, meskipun itu untuk seberapa waktu, itu harus berhenti dulu. Ibadah masih ada, penyembahan pada Tuhan masih ada, puji-pujian kepada Tuhan masih terus akan berlangsung sampai kapanpun. Tapi sudah bukan di gedung gereja lagi. KKR sudah mulai dilupakan untuk sementara waktu. Kemegahan bangunan gedung gereja dan segala fasilitasnya seolah-olah sudah mubazir, tidak diperlukan lagi. Orang tidak datang lagi ke gereja. Saudara, perlakuan terhadap gedung gereja atau rumah Tuhan sehingga gedung gereja atau rumah Tuhan atau bait Allah tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa digunakan untuk penyembahan, untuk peribadatan, itu sesungguhnya bukan hanya terjadi sekarang ini. Bukan hanya ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetapi sejak dulu gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah atau bait Allah sekalipun sudah pernah tidak berfungsi dan bahkan dihancurkan. Bapak Ibu Saudara, mari saya ingatkan pada saudara bahwa bait Allah yang dibangun sangat megah 7 tahun lamanya oleh Salomo, saudara, itu pada akhirnya
dihancur leburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi bait Allah yang megah luar biasa, yang segala pembangunannya sudah dipersiapkan secara luar biasa oleh Daud dan dibangun oleh Salomo, yang megah, yang penuh dengan puji-pujian, yang paduan suara agung di dalamnya setiap saat bergema. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Itu bahkan pernah hancur lebur, saudara. Dihancurkan oleh rezim yang tidak mengenal Allah. Suatu pemerintahan, meskipun motifnya waktu itu motif politik, ingin menguasai Israel, ingin menguasai Yerusalem, saudara. Tapi bait Allah dihancurkan. Dan kemudian sekian ratus tahun kemudian, saudara, bait Allah dibangun kembali oleh Herodes. Ketika zaman Tuhan Yesus, itu adalah bangunan yang dibangun oleh Herodes, saudara. Bangunan Salomo, bangunan yang pertama, bait Allah pertama sudah selesai. Tapi di atas bangunan yang sudah berpuing-puing itu dibangun lagi oleh Herodes pada masa awal perjanjian baru. Saudara, bait Allah pun bisa diluluh lantakkan, disamaratakan dengan tanah. Artinya bait Allah tidak berfungsi lagi, bukan sebagai tempat penyembah lagi, bukan sebagai tempat doa lagi, bukan sebagai tempat mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan lagi. Semua ritual keagamaan tidak bisa dilangsungkan di bait Allah lagi karena sudah selesai. Dan yang dibangun oleh Herodes pun tahun 70 itu diratakan oleh Jenderal Titus dari Roma. Jadi dua kali bait Allah yang besar, yang hebat, yang megah, yang monumental itu, yang sangat dibanggakan, menjadi simbol kebanggaan, kejayaan bangsa Yahudi sebagai bangsa dan Allah, itu dua kali hancur lebur. Saudara, kini gedung gereja meskipun tidak dihancurkan, memang ada sebagian tertentu yang menghancurkan, yang membakar atau menghalangi pembangunannya di daerah tertentu yang sangat keras terhadap kekristenan. Tetapi pada umumnya gereja masih megah, masih berdiri, masih kokoh, tapi tidak berfungsi lagi. Sementara dikosongkan, sementara tidak berfungsi lagi. Bedanya, bait Allah dulu itu dihancurkan oleh para pembenci, oleh orang lain. Tetapi sekarang gereja-gereja Tuhan, tempat ibadah, agama apapun bahkan, itu dihentikan oleh pemimpinnya sendiri, bersama-sama jemaatnya sendiri, anggotanya sendiri, warga jemaahnya sendiri, menghentikan demi satu tujuan, untuk keselamatan, untuk kemanusiaan, untuk bersama-sama menghadapi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Jadi, saudara, kalau dulu dihancurkan oleh para pembenci, sekarang dihentikan oleh umat sendiri, oleh para pemimpin sendiri. Saudara, tetapi apakah ini berarti peribadatan mandek? Apakah ini berarti penyembahan pada Tuhan selesai? Apakah ini berarti persekutuan dengan Tuhan sudah habis? Tidak, saudara. Sama sekali tidak. Umat di mana-mana terus bisa menyembah Allah, sekalipun harus di rumahnya masing-masing. Jadi untuk gereja kosong, tapi gereja-gereja rumah itu bahkan leluasa di mana-mana. Saudara, penyembahan pada Allah, ritual keagamaan, pengagungan, penyembahan, pemuliaan terhadap nama Tuhan tidak pernah
bisa diselesaikan atau dihentikan. Gedungnya bisa dirusak, bangunannya bisa dibakar, bisa dihancurkan, dan sekarang bisa dikosongkan. Tetapi penyembahan kepada Tuhan, kebaktian kepada Tuhan tetap berlangsung seperti hari ini yang kita alami bersama. Kebaktian kita tidak pernah berhenti. Kita tetap setia memuji, menyembah, memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sekalipun dengan berbagai alasannya rumah-rumah ibadah kekristenan atau Tuhan Yesus sendiri seolah-olah pernah berada pada posisi yang lemah, yang tidak berdaya, tapi toh akhirnya keluar sebagai pemenang. Kekristenan tidak bisa dihentikan, terus menyebar, Injil diberitakan, dan orang-orang percaya setiap saat bertambah-tambah di berbagai belahan bumi ini. Bait Allah bisa dihancurkan, gereja bisa dikosongkan, bangunannya bisa rusak, bisa hancurkan, atau bisa roboh, bisa rusak, tetapi peribadatnya tidak pernah. Hubungan jemaat kepada Tuhan secara pribadi, secara keluarga demi keluarga tetap terpelihara dengan baik. Bapak Ibu Saudara, maka betul yang dikatakan Rasul Paulus tadi, yang saya kutip pada awal khotbah saya tadi, bahwa bait Allah yang sebenar-benarnya itu tidak pernah bisa dihancurkan. Dua bait Allah yang besar zaman Salomo dan pada zaman Herodes dibangun, dua-duanya rusak, dua-duanya rata dengan tanah. Dan sekarang ini, sampai sekarang ini, orang Yahudi masih kepingin membangun bait Allah yang ketiga. Entah kapan akan terrealisasi, saudara. Tapi keinginan itu, semangat itu masih ada. Ingin membangun bait Allah yang ketiga. Saya tidak tahu apakah nanti akan terwujud atau tidak. Tapi keinginan itu pada khususnya orang-orang Yahudi yang fanatik itu sungguh-sungguh masih ada, ingin membangun bait Allah untuk ketiga kalinya. Tetapi dibangun atau tidak, bait Allah itu tidak pernah mati, saudara. Tadi Rasul Paulus ingatkan pada jemaat di Korintus dan kepada kita semuanya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu. Kita inilah bait Allah yang sejati, yang sebenar-benarnya, saudara. Jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus itulah dalam hidupnya ada Roh Allah. Hidup orang Kristen adalah bait Allah yang tidak bisa dimusnahkan oleh apapun juga. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Ini gak bisa diarahkan. Kita bisa mati sebagai manusia, tubuh kita bisa dikubur. Tapi kita serentak dengan itu ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita meninggal dunia, kita masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Bait Allah masih ada. Bait Allah itu adalah jiwa-jiwa yang terima Yesus. Ya. Karena itu tetaplah ingat bahwa kita sesungguhnya adalah bait Allah. Jaga dia, pelihara dia, rawat dia, hormati dia. Karena Allah, Roh Kudus, diam dalam hidup kita. Jadi bait Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejati, yang sempurna, itu sampai sekarang, dari dulu, dari kekal sampai kekal, tetap ada, saudara. Bait Allah yang mana? Bait Allah di surga. Di surga itu ada bait Allah, ada rumah Bapa. Bait itu rumah
Allah Tuhan, Bapa. Jadi di surga itu ada rumah Bapa. Makanya ketika Tuhan Yesus akan naik surga, janganlah kamu gelisah hatimu, karena aku datang ke sana dan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Saudara, bait Allah masih ada. Bait Allah yang sejati, bait Allah yang sempurna, bukan yang dibangun oleh teknologi dan produk manusia, tapi bait Allah dari kekal sampai kekal adalah di surga, di Yerusalem baru, bukan di Yerusalem di ibu kota Israel sekarang ini. Saudara, jadi bait Allah itu tidak pernah bisa dikalahkan. Ketika dibangun di bumi, bisa dihancurkan. Gereja-gereja bisa dikosongkan untuk sementara waktu demi alasan tertentu yang disepakati bersama. Tetapi kita adalah umat Allah. Setiap kita adalah bait Allah, tidak pernah berhenti, kekal. Gedungnya bisa dihancurkan, gereja bisa rusak dan bisa dikosongkan, tapi hubungan ibadah persekutuan kita dengan Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus, saudara, dalam hal ini bicara soal gereja yang didirikannya. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 itu Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan sanggup menguasainya. Saudara, jemaat Tuhan, gereja Tuhan bukan bangunannya, tapi pribadi-pribadi percaya pada Tuhan Yesus, ya, itu alam maut tidak bisa menguasainya. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak seperti biasanya kalau kita beribadah cukup nyaman di gereja kita masing-masing. Sekarang harus di rumah-rumah, entah sampai berapa lama kita tidak tahu persis. Saudara, saya berharap pandemi ini segera berakhir, segera usai, segera reda, dan kita bisa kembali di gereja kita masing-masing. Tetapi saudara, hubungan kita dengan Allah tetap terpelihara dengan baik. Penyembahan kita, puji-pujian kita tetap naik, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Hubungan kita dengan Tuhan tetap kekal. Kenapa, saudara? Kenapa bisa begitu? Ada berbagai penyebab yang menyebabkan rumah ibadat, gedung gereja, bait Allah sekalipun harus tidak bisa berfungsi, tetapi umat tetap bisa menyembah Tuhan. Daniel, saudara, ketika dia berada di Babel, di Media Persia yang menguasai dunia pada waktu itu tidak beribadah di bait Allah karena bait Allah sudah hancur. Tidak beribadah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi karena mereka adalah pejabat tinggi dari kerajaan Babel dan Media Persia. Tapi dia tetap beribadah, bisa terus menyembah Tuhan di ruang atas di rumahnya. Dia 3 kali sehari minimal dia berdoa, menyembah. Ada mesbah di sana, ada hubungan yang intim kepada Tuhan. Jadi saudara, penyembahan kepada Tuhan tetap terus berlangsung selama-lamanya. Karena ini antara Khalik sang pencipta dengan ciptaan yang percaya kepadanya yang sama-sama punya nilai kekekalan. Roh Allah yang kekal itu dan roh kita yang kekal itu juga bersama-sama. Bukan saja di bumi, tapi di surga selamanya pada waktunya. Kenapa? Kok dunia atau penyebab apapun juga gak bisa menghentikan peribadatan kepada Tuhan, gak bisa menghentikan iman pada Yesus Kristus, saudara. Ya.
Karena yang pertama, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, yang kita setia, yang kita taati, itu adalah Allah yang perkasa. Mazmur pernah dalam Mazmur 24 ayat 8 dikatakan raja itu adalah raja kemuliaan, dia perkasa, dia jaya dalam peperangan. Dalam peperangan melawan apapun, Allah Tuhan kita itu raja kemuliaan, dia perkasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang perkasa. Kristus itu Allah yang maha kuasa, yang menang atas maut. Tidak bisa dikalahkan siapapun juga. Karena itu umatnya juga terus terpelihara hubungannya dengan Tuhan. Gereja masih ada di mana-mana, bahkan menyebar. Lebih banyak lagi jumlahnya ibadah-ibadah tiap jam minggu dibanding kalau terpusat saja di sebuah gedung gereja. Saya berharap memang ini sementara saja. Tetapi percayalah, dimanapun kita menyembah, dimanapun kita berbakti, dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita memuji Dia, ya, kita tetap tak akan bisa dihentikan oleh apapun dan siapapun. Yang kedua, kenapa gereja masih ada? Gereja terus ada karena kepala gereja, Tuhan Yesus sendiri pernah menjamin, memberikan garasi bahwa jemaat yang kudirikan itu alam maut pun tidak akan menguasainya. Gedungnya bisa rusak, gedung gerejanya bisa musnah, lenyap, tetapi jemaat yang punya iman pada Dia itu adalah gereja yang sesungguhnya, jemaat yang sesungguhnya. Jemaat ini tidak akan bisa dikuasai oleh alam maut. Jadi jemaat itu kekal. Kepala jemaat Kristus kekal. Jemaatnya yang dibentuk, yang didikan, yang terdiri atas orang-orang percaya menyembah Dia itu juga punya nilai kekekalan. Karena itu alam maut tidak akan bisa menguasainya. Saudara, ada garansi dari Kristus dan Tuhan kita, Tuhan yang Maha Perkasa. Maka dihambat, dihajar, ditekan, diancam oleh siapapun dan apapun, gereja tetap berjalan dalam kondisinya yang fleksibel itu di sepanjang sejarah gereja. Sebab itu kita jangan takut, saudara. Jangan putus asa. Atau kita sendiri mungkin, atau Anda sendiri mungkin sekarang ini berada dalam satu kondisi yang paling rendah. Kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Banyak orang bahkan jemaat Tuhan juga, orang per orang yang hidupnya diliputi rasa cemas, kecewa, sedih, bingung, galau, parno, dan seterusnya. Karena situasi hidupnya menjadi tidak menentu, masa depannya di dunia ini seolah-olah suram. Saudara, tapi jangan putus asa. Bahkan ke gereja pun tidak bisa lagi untuk berbakti bersama-sama. Mungkin ada yang merasa ini situasi yang sangat tidak menyenangkan, sangat membosankan, sangat mengecewakan. Tapi jangan putus asa. Hubungan kita pada Tuhan, penyembahan kita, peribadatan kita terus akan tetap berjalan selama-lamanya. Selama kita percaya kepadanya. Saudara, dari berbagai peristiwa penghambatan, penganiayaan kepada umat Tuhan, selalu memang ada yang murtad, selalu ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi selalu juga ada yang tetap setia, tetap konsisten dalam iman mereka. Kenapa gereja tetap ada? Karena masih ada orang-orang yang konsisten, yang setia. Dikatakan oleh Alkitab, barang siapa setia sampai pada akhirnya, dia yang diselamatkan.
Jadi gereja masih ada karena masih ada orang-orang Kristen yang tetap setia sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya. Karena itu, ketimbang kita takut, ketimbang kita kecewa, pandanglah Yesus. Jangan memandang wabah pandemi ini terus menerus, tapi pandang yang kita sembah, Tuhan kita, yang punya kita, itu adalah Tuhan yang perkasa, Kristus, juru selamat kita, junjungan kita. Dan kepala gereja telah memberi garansi, jemaatku yang kudirikan ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kuasa maut sekalipun. Tetapi bagian kita, mari kita percaya, mari kita tetap percaya, mari kita tetap setia. Karena itu yang harus kita lakukan selama masih ada yang setia, dan selama Tuhan terus melindungi kita, dan Tuhan tetap menepati janji, dan Tuhan pasti menepati janji. Bahkan gereja yang tidak akan dikuasai alam maut, maka kita tetap umat Tuhan, kita tetap gereja Tuhan, bagian dari kerajaan surga. Elia pernah suatu ketika dia galau, ketika dia putus asa, ingin mati saja, ya, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tinggal aku sendirilah yang bekerja keras selama ini, bahkan sebentar lagi aku akan dibunuh. Tapi Tuhan ingatkan, hai Elia, ingatlah bahwa masih ada 7.000 orang yang masih setia kepadaku. Jadi mungkin keputusasaan, ketakutan bisa saja melanda umat Tuhan. Tapi ingatlah, yang kita sembah itu setia, yang kita sembah itu memberi jaminannya, dan kita harus tetap setia. 3 hal ini yang memungkinkan atau membuat gereja tetap akan ada selama-lamanya. Jadi jangan galau, jangan takut, teruslah percaya, setialah kepadanya. Karena barang siapa setia sampai ke akhirnya, dialah yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menutup dengan doa berkat, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Ya Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa gerejanya tidak akan bisa dikalahkan oleh maut sekalipun. Sekarang bagian kita juga berjanji kepadanya untuk tetap setia. 181 nyanyian pujian. Ya Yesus, ku berjanji. Dan nyanyikan 2 bait saja. Bait yang pertama dan yang keempat.
Bapa Surgawi, hamba sudah selesai berbicara. Hamba percaya Roh Kudus-Mu akan memeteraikan firman ini, supaya dalam segala hal, dalam situasi apapun, kami semuanya jemaat-Mu akan tetap setia, tetap merindukan hubungan yang indah kapan saja, di mana saja, tetap menyembah dan beribadah kepadamu, sekalipun saat ini masih terus berlangsung di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya, kami menyerahkan jemaat-Mu semuanya, khususnya di antara mereka yang berkecimpung langsung, berhubungan langsung, berada di garda terdepan pada perawatan, pengobatan pribadi-pribadi yang terdampak oleh COVID-19 ini. Para perawat, para dokter, para relawan, setiap orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penanganan medis, ya Tuhan terus memberikan kekuatannya, kesehatannya yang prima, keikhlasannya yang tinggi, dan kami percaya Engkau mengapresiasi kinerja dan pengorbanan mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang Bapa. Berkatilah, proteksilah, dan lindungilah senantiasa saat mereka bekerja, saat mereka berada di rumah sakit bersama-sama dengan para pasien dan korban yang positif dari COVID-19 ini. Kami serahkan jemaat-Mu semuanya, kami serahkan pemerintah kami serahkan para hamba Tuhan, kami serahkan gugus tugas yang diberi tugas untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan atau membatasi gerak laju mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Berkatilah pemerintah kami, Pak Jokowi, dan semua para pembantunya, para menteri, semua komponen bangsa ini, aparat yang bertugas, dan kami serahkan semua rakyat Indonesia supaya dalam situasi seperti ini mereka sungguh-sungguh disiplin, mereka taat patuh atas anjuran untuk melakukan social distancing atau physical distancing, terus menjaga kebersihan, meningkatkan imunitas, dan disiplin untuk tidak berpergian kemana-mana, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah pun di rumah. Kiranya mereka semuanya melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan disiplin yang tinggi. Kami percaya Engkau punya kuasa. Karena itu kami mohon, mari Tuhan, upaya manusiawi sudah dilakukan oleh semua pihak dari bangsa ini. Engkau yang berkuasa atas apapun, tolong jangan lama Engkau akan hentikan pergerakan COVID-19 ini, supaya tidak semakin lama menyengsarakan, menyusahkan, merepotkan kami semuanya. Hentikanlah Tuhan, redakanlah Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukannya, karena Engkau pencipta segala sesuatu, Engkau penguasa di atas segala-galanya. Dengarlah doa kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, teruslah setia kepadanya, jangan takut. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia akan terus menaungimu. Cinta kasih Tuhan Yesus, pengorbanannya, kemenangannya akan memproteksimu. Juga kekuasaan Roh Kudus akan terus melingkupimu pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.